Ini 8 tersangka kebakaran Kejagung dan perannya. Dikutip dari newsdetik.com, Bareskrim Polri menetapkan 8 tersangka dalam kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kedelapan tersangka itu memiliki peran berbeda dalam kasus kebakaran Kejagung. Pertama adalah inisial T, kedua inisial H, ketiga inisial S, yang keempat adalah K, yang tukang ya, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri Jumat 23 Oktober 2020. Pekerja lain yang mengerjakan wallpaper di Kejagung pun turut menjadi tersangka. Selain itu, mandor di Kejagung ditetapkan sebagai tersangka lantaran tidak mengawasi anak buahnya. Itu ada inisial IS, ini yang mengerjakan wallpaper. Keenam adalah mandor inisial UAM, ini mandor. Tadi dijelaskan dia itu seharusnya berkewajiban untuk mengawasi anak buah. Dia tidak pernah hadir mengawasi. Jelas Argo. Tersangka selanjutnya adalah bos penyedia bahan pembersih di Kejagung. Ada pula seorang pejabat pembuat komitmen atau PPK Kejagung yang turut menjadi tersangka kasus kebakaran. Ketujuh adalah vendor maupun PT ARM inisial R, terakhir dari PPK inisial NH, ujar Argo. Sebelumnya, Polri menetapkan tersangka kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung atau Kejagung. Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran Kejagung yang terjadi 2 bulan silam itu. Kita tadi menetapkan 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri Jumat 23 Oktober 2020. Tersangka dikenai pasal 188 KUHP, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri akan mengadakan gelar perkara kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Agendanya, Polri akan menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran 2 bulan lalu itu. Rencananya iya, gelar perkara untuk menetapkan tersangka hari ini, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi Jumat 23 Oktober 2020. Untuk diketahui, proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah berjalan hampir 2 bulan, tepatnya sejak gedung itu terbakar pada Sabtu 22 Agustus lalu. Namun polisi tak kunjung menetapkan siapapun sebagai tersangka. Polri dan Kejagung menggelar ekspos untuk menentukan penyebab dan tersangka kebakaran. Hasilnya tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Tidak ada unsur kesengajaan, kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum atau Jampidum Kejagung Fadil Sumhana di kantornya Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 21 Oktober 2020. Fadil tidak merinci substansi ekspos tersebut, namun ia menyebut bahwa dalam ekspos itu sudah ada surat usulan penetapan tersangka. Dari gelar perkara tadi sebenarnya substansinya saya tidak boleh memberitahu karena nanti akan diteliti oleh jaksa peneliti. Tapi tadi ada surat saja usulan penetapan tersangka, kata Fadil. Sementara itu, dikutip dari cnnindonesia.com, penyebab kebakaran Kejagung berasal dari rokok kuli bangunan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdi Sambo mengatakan titik api kebakaran gedung Kejaksaan Agung disebabkan oleh rokok yang dibakar oleh tukang atau kuli yang sedang mengerjakan proyek pembangunan di gedung tersebut. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa asal mula api berasal dari aula Biro Kepegawaian yang berada di lantai 6. Di lokasi itu, kata Sambo, ada 5 tukang bangunan yang sedang melakukan pengerjaan proyek pembangunan di sana. Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan, selain melakukan pekerjaan, mereka juga melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan, yaitu mereka merokok di ruangan tempat mereka bekerja, kata Sambo di Mabes Polri Jumat 23 Oktober 2020.
Padahal kata Sambo, di lokasi itu banyak benda-benda yang mudah terbakar seperti thinner, lem aibon, dan sebagainya. Sambo menuturkan atas dasar itu, maka penyidik menyimpulkan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian kelima tukang tersebut. Kebakaran karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruang lantai 6 aula tersebut. Harusnya tidak merokok karena itu bahan berbahaya, ujar Sambo. Dalam kasus kebakaran Kejagung ini, Barreskrim Polri menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Mereka dijerat dengan pasal 188 KUHP dan atau pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Kebakaran besar di gedung utama Korps Adiaksa ini terjadi pada 22 Agustus 2020. Api menjalar dengan cepat karena material bangunan mudah terbakar. Seluruh gedung utama pun hangus terbakar, termasuk ruang Jaksa Agung ST Burhanuddin serta ruang oknum jaksa yang terlibat kasus Joko Chandra, Pinangki Sirna Malasari. Spekulasi soal sabotase pun mencuat. Polisi membuka penyelidikan guna mencari tahu penyebab kebakaran tersebut. Pada Kamis 17 September 2020, polisi menemukan dugaan tindak pidana dalam insiden tersebut.